Keadaan awal politik. Secara politik, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu baik. Masih adanya ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Hal ini bisa terjadi karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela jika Indonesia merdeka. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 dilaksanakan sehari setelah dibacakannya proklamasi oleh Soekarno, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum disahkan, UUD 1945 sudah dibentuk oleh Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Pada 29 April 1945, setelah dibubarkan BPUPKI, kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang disahkan dari UUD 1945 yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pembukaan. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang yang merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Bagian batang tubuh. Batang tubuh mengambil rancangan UUD yang sebelumnya telah disusun BPUPKI sejak 17 Juli 1945. Pada awal pembentukannya, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal, aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Terpilihnya Soekarno sebagai Presiden Indonesia sendiri berdasarkan dari aklamasi, keputusan bulat tanpa perhitungan suara karena tidak ada calon lain yang diajukan. Selain itu, Soekarno dipilih juga berkat jasa-jasa yang sudah ia berikan kepada Indonesia, terutama sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Kabinet. Pasca proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden Muhammad Hatta membentuk kabinet yang menerapkan sistem presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Terdapat 19 kementerian yang dibentuk dengan tugas-tugas yang spesifik. 5 September 1945, kabinet tersebut resmi dilantik oleh Presiden dan Wakil Presiden. Namun karena keadaan negara pada saat itu masih belum stabil, maka kabinet ini belum mampu menjalankan roda pemerintahan dan hanya bersifat formatif sebagai syarat sebuah pemerintahan negara. Atas usul Sultan Syahrir, kabinet ini kemudian dibubarkan pada 14 November 1945 dan digantikan oleh Kabinet Syahrir I. Berikut ini susunan Kabinet Indonesia pada masa sistem presidensial yang bertanggung sejak tanggal 19 Agustus 1945 hingga 14 November 1945. Kabinet Syahrir I adalah kabinet yang dibentuk pada masa perjuangan kemerdekaan. Kabinet ini berjalan dari tanggal 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Di bawah kepemimpinan Kepala Pemerintahan Sultan Syahrir, pada masa kabinet ini, seluruh para menteri yang bertugas di dalamnya diangkat dari partai politik. Terdapat sebanyak 14 jabatan menteri yang bergerak pada masa kabinet Syahrir I. Pembentukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Indonesia dicetuskan pada sidang PPKI II pada tanggal 19 Agustus 1945. Panitia kecil beranggotakan Otto Iskandar Dinata sebagai ketua, Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kusman Singgo Dimejo. Dalam buku sejarah nasional
Indonesia Jilid 6 1977, karya Sartono Kartodirjo DKK, sebagai hasil dari sidang PPKI 2 sebagai berikut. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Borneo, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan Sunda Kecil. Setiap provinsi dipimpin oleh sang gubernur yang untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Setiap provinsi terdiri dari beberapa kadipaten. Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa di Indonesia. Hasil keputusan sidang PPKI 2 menunjukkan bahwa para pendiri bangsa cenderung menghendaki sistem desentralisasi politik. Pembentukan badan negara. Pembentukan badan-badan negara dilaksanakan pada sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini, PPKI mengundang golongan muda untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan badan-badan kenegaraan. Golongan muda yang hadir dalam sidang PPKI ketiga adalah Khairul Saleh, Wikana, dan Sukarni. KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, adalah badan negara yang terbentuk melalui sidang PPKI ketiga. KNIP beranggotakan tokoh masyarakat dan berbagai golongan dan mantan anggota PPKI. KNIP memiliki total 137 anggota dan 4 pemimpin, yaitu Mr. Kasman Singodimodjo sebagai Ketua 1, Mas Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Wakil Ketua 1, Mr. J. Latur Harhari Wakil Ketua 2, Adam Malik sebagai Wakil Ketua 3. Anggota dan pimpinan KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pada perkembangannya, KNIP diberi hak legislatif pada 16 Oktober 1945 melalui Maklumat Wakil Presiden No. 10. Badan Keamanan Rakyat. Selain KNIP, sidang PPKI ketiga juga membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Terbentuknya BKR disebabkan karena adanya tuntunan dari golongan muda untuk membentuk sebuah badan yang menaungi tentara Indonesia. Pembentukan BKR bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di berbagai daerah. Anggota BKR terdiri dari para pemuda Indonesia yang telah mendapat pendidikan militer seperti HELHO, PETA, KNIL, dan lain-lain. Pada perkembangannya, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Mupreni Mukmin melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945. BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan setelah mengalami beberapa kali perubahan nama akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi kelengkapan-kelengkapan negara. Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif
kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintah Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat karena pemerintahan bersifat parlementer. Presiden Soekarno perlu membentuk suatu kabinet lagi. Namun sayangnya kabinet bentukan Presiden Soekarno tersebut tidak ada yang bertahan lama. Ini terjadi karena pada saat itu masih ada banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu di antaranya adalah karena pada saat itu Belanda ingin kembali berkuasa lagi di Indonesia.